Waalaikumsalam Ibu Farah, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sebaliknya Ibu Farah bagaimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik juga Ibu. Alhamdulillah. Oke Bu, bisa minta waktunya sebentar? Boleh Bu, kebetulan saya free. Alhamdulillah. Nah, begini Bu, maksud saya kesini ini terkait dengan jadwal supervisi kita. Iya. Nah, jadwal supervisi kita kali ini kebetulan nih saya yang nanti akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Baik Bu. Jadi sebelum saya melakukan observasi dan supervisi di kelas Ibu, ada baiknya saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Baik Bu. Ya, oke. Nah, Ibu, kita sama-sama tahu ya bahwa tujuan supervisi kita ini pada prinsipnya itu untuk lebih membantu kita lagi dalam meningkatkan performa di kelas kita masing-masing ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira Bu, apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan pra-observasi ini? Baik Bu, yang saya harapkan dari percakapan pra-observasi ini Bu, saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga performa saya nanti di kelas bisa baik Bu. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kita sudah tahu jadwal Bu, tapi saya ingin konfirmasi dan meminta kejelasannya Ibu. Kira-kira nih kapan saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu? Kebetulan besok saya ada jam mengajar Bu di kelas 11 MIA 2. Oke, di kelas 11 besok ya Bu ya. Iya, Bu. Boleh tahu jam pelajaran keberapa ya Bu? Jam pelajaran ke-34 Bu. Oke, jam pelajaran ke-34 ya. Iya. Untuk materi apa ya Bu? Untuk materinya meminta dan memberikan saran beserta responnya. Oke. Nah, dari materi tersebut, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai besok itu apa ya Bu? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya capai ingin saya capai yang pertama, peserta didik dapat menganalisa dan membedakan tindak tutur meminta dan memberikan saran beserta responnya. Dan yang berikutnya yaitu peserta didik dapat membuat sendiri dialog meminta dan memberikan saran beserta responnya. Oke, dua tujuan pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Nah, dengan tujuan-tujuan pembelajaran itu sudah persiapkan apa saja nih Bu sebelum masuk di kelas besok? Baik Bu, yang sudah saya persiapkan untuk masuk di kelas besok yaitu perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan juga LKPD untuk siswa. Oke, nah Bu, sebelum saya lakukan observasi besok, bagian mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu saya observasi besok? Baik Bu, saya ingin Ibu mengobservasi asesmen saya di kelas Bu. Oke, baik, untuk asesmen ya. Iya. Oke Bu, jadi besok pada kelas 11 untuk jam pelajaran 3 dan 4 Iya. ya, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu besok. Nah, Baik. Ibu, sebelum saya akhiri pembicaraan ini, dari percakapan kita apa yang telah Ibu dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita tadi Bu, alhamdulillah saya jadi lebih bisa mempersiapkan diri lagi untuk masuk ke kelas sehingga performa saya nanti bisa menjadi lebih baik. Oke Bu, saya harapkan demikian ya Bu. Semoga Baik, besok supervisi kita berjalan lancar. Amin. Rencana-rencana yang Ibu lakukan untuk tindakan di kelas juga berjalan dengan baik. Amin. Jadi kita bertemu besok ya Bu. Baik Bu, sampai Boleh ketemu saya Bu. ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? Thank you. I am fine. Okay guys, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, as usually we must pray before. Seperti biasa kita harus berdoa lebih dulu. And now I want a handsome boy in this class to lead the prayer. Dan sekarang saya ingin seorang laki-laki yang memimpin doa. Oke, Iki please. Okay, friend. Before we start our lesson today, let's pray together.
Oke. Untuk ketua kelasnya, the leader. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelasnya? Semuanya hadir ya? Ya, oke. Semuanya hadir, oke. Kalau begitu sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisa dan membedakan tindak tutur, meminta dan memberikan saran beserta responnya. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat dialog sendiri tentang meminta dan memberikan saran beserta responnya, ya. Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke materinya, we will make an ice breaking. Kita akan membuat ice breaking dulu. Tapi tetap saja ya, tetap duduk di tempat duduk masing-masing. Sekarang saya ingin membuat kalian untuk menebak nih, ya. Ice breakingnya tentang menebak. Jadi cluenya yaitu bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat. Jadi kalau saya mengatakan bahwa 10 tambah 11 sama dengan 1, ya. 12 tambah 13 sama dengan 0. Maka 200 tambah 1 sama dengan berapa? 2. IM. Berapa? 2. Oke, 2. Oke, sekarang saya tanya lagi, betul sekali Ki. Sekarang saya tanya lagi, kalau 1000 ditambah 3 sama dengan berapa? 3. Berapa? 3, betul sekali. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir sekarang 5 ditambah 69 sama dengan berapa? 2. 5 ditambah 69 sama dengan 5 ditambah 69. Berapa? Ada yang bisa? Ingat, cluenya yaitu bumi itu bulat. 5 ditambah 69 sama dengan berapa tadi? Iya, 2, betul. Oke guys, before we continue our lesson, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, I want you to see some picture and you must answer my question. Saya ingin memberikan kalian beberapa gambar dan kalian harus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke. The first picture. What picture is this? Gambar apa ini anak-anak? Anak kecil yang jatuh. What is anak kecil yang jatuh dalam bahasa Inggris? Children. The child fall. What is sepeda in English? Bicycle. Bicycle. Berarti the child fall from bicycle. Okay. Okay. The child fall from bicycle. If you see the situation like this, what would you say? Jika kalian melihat situasi seperti ini, apa sih yang kalian katakan? Hati-hati. Apa lagi? Ayo ke rumah sakit. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya hati-hati? Be careful. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya ayo ke dokter? You should go to the doctor. Okay, very good. Give applause to your friends. Okay guys, now sekarang saya ingin membuka kalian untuk membuka materi yang sudah saya kirim di WhatsApp grup kalian kemarin ya. And I give you 7 minutes to read it. Saya akan memberikan kalian waktu 7 menit untuk membacanya. Setelah membaca, kalian boleh menanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami dari materi tersebut. Oke, 7 minutes from now. 7 menit dari sekarang. Dibaca pelan-pelan kemudian dipahami. Ya, apabila ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada saya.
finish? Sudah selesai semuanya membacanya? Yes, ma'am. Oke, sekarang ada yang tidak dimengerti atau tidak difahami, belum difahami dari materi itu? Paham ya? Oke, kalau gitu saya yang bertanya sekarang. Can you give me one example of asking for suggestion? Bisakah kalian memberikan satu contoh tentang meminta saran? Oke, Jijo. Do you have any suggestion for me? Do you have any suggestion for me? Okay, very good. Yang lainnya, siapa lagi? Cimet, ya. What should I do? What should I do? Ya. Next, yang berikutnya lagi siapa bisa memberikan contoh? Siapa lagi yang bisa? Ya, Zahra. What would you do? What would you do? Okay, very good. Give applause your friend. Okay, next. Kalau sudah ya tadi contoh bagaimana meminta saran dari orang lain. Yang berikutnya, siapa yang bisa memberikan contoh, memberikan saran? Kalau tadi meminta, sekarang giving suggestion. Bagaimana kita memberikan saran kepada orang lain? Siapa yang bisa memberikan contoh? Oke, nice one. Go to the restaurant. Let's go to the restaurant. Okay, very good. Let's go ya. Next, siapa lagi yang bisa? Why don't you? Why don't you? Okay, very good. Give applause to your friend. Okay, now look at the example. Perhatikan pada contoh yang ada di bawah. Yang ada gambar seorang anak kecil yang sedang sakit ya. Oke, sekarang coba kalian baca, sudah dibacakan tadi? Sudah saya kasih waktu semuanya sudah baca. Sekarang coba saya ingin kalian tahu dari contoh itu manakah kalimat yang menunjukkan bahwa meminta saran, manakah kalimat yang menunjukkan memberikan saran? Siapa yang bisa? Oke, Jijo, yang memberikan saran yang mana? Kalimat yang mana? Let's go to. Meminta saran. Meminta saran. My little sister is sick. Isi. My parents are out of town. Hmm? What should I do? What should I do? Oke, very good. Next, yang berikutnya siapa lagi yang bisa kasih contoh memberikan saran pada contoh yang telah ada? Kalimat coba siapa yang bisa? Ya, Zahra. Let's go to the doctor. Let's go to the doctor. Oke, very good. Give applause your friend. Sekarang saya yakin kalian semuanya sudah paham ya tentang bagaimana meminta dan memberikan saran kepada orang lain. Oke, sekarang saya akan membagikan lembaran kerja kalian. Silakan kalian kerjakannya. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah diberikan ya. Oke. Oke, selesai ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya. Oke, baik semuanya. Sekarang tiba pada akhir pembelajaran kita. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan kembali. I want to give you again, but our material we have learned. Saya akan menanyakan tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, ya. Oke? Can you give me one example of asking for suggestion? Bisakah siapa yang bisa nih memberikan satu contoh tentang meminta saran? Siapa yang bisa? Oke, Ivan. What should I do? What should I do? Give applause your friend. Next, yang berikut sudah paham ya berarti. Can you give me the example of giving suggestion? Siapa yang bisa memberikan contoh memberikan saran? Ya, silakan, Taufik. Let's go. Let's go. Okay, very good. Give applause your friend. Ada lagi yang bisa? Rafael? You should. You should. Okay, very good.
you have understand about our material today. Saya pikir kalian sudah paham tentang materi pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita, I will ask you, what was our difficult today? Our material today difficult or easy for you? Apakah materi kita hari ini mudah atau sulit bagi kalian? Easy man. Easy ya? Oke, selanjutnya untuk PR kalian di rumah ya. Untuk PR kalian di rumah, kalian silakan buka halaman yang tadi sudah diberikan. Kalian buka halaman di buku paket kalian, buka halaman 13. Kerjakan poin A dan poin B di buku tugas kalian. Sekaligus kalian buat dialog ya, buat dialog sendiri. Terus kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ada pertanyaan? Tidak semuanya paham ya? Oke, everybody, I think enough for today. Saya pikir cukup untuk hari ini. And I'm sorry if I mistake for you. Saya pikir, saya minta maaf jika ada salah ya. And before we close our meeting today, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, let's pray together. Amin. Any question? Ada pertanyaan lagi? Oke. If there is a question, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Ria, Ibu Darati, Ibu Jo. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk hadir bersama dengan saya dalam kesempatan kali ini merupakan rangkaian coaching dalam supervisi akademik, dan ini merupakan tahap ketiga, yaitu pasca observasi ya. Mungkin Ibu pengajar praktik. Jadi sebelumnya saya telah melakukan supervisi kepada Ibu Ria, dan kali ini pada pasca observasi saya ini Ibu Ria didampingi oleh pelajar praktik saya Ibu Joyce TPA. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Ibu Ria terkait dengan pasca observasi saya kemarin. Baik ya. Oke. Ibu, bagaimana perasaan Ibu Ria setelah melakukan pembelajaran dan saya supervisi kemarin? Bagi yang saya rasakan setelah supervisi kemarin, saya merasa senang karena saya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan saya dalam proses pembelajaran saya. Ya, menurut Ibu Rian, bagaimana Ibu menilai pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin? Saya merasa bahwa apa yang telah saya laksanakan di dalam proses pembelajaran saya sudah sesuai dengan sintak-sintak yang telah tertera di dalam RPP yang saya tentukan kemarin dalam rangka pembelajaran saya. Bagaimana Ibu bisa menilai demikian? Iya Bu, jadi semua proses yang terjadi di kelas menurut saya sudah sesuai Bu, mulai dari pendahuluan, kemudian dengan berdoa bersama, kemudian kegiatan intinya sampai di penutupannya semua sudah sesuai. Oke, baik Bu, baik sekali. Ibu, saya mau izin untuk bisakah saya menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai supervisi Bu? Jadi dari hasil pengamatan saya selama supervisi pembelajaran Ibu kemarin sudah sangat baik ya, kelas dibuka dengan yang baik, berdoa dan sebagainya, kemudian Ibu memberikan persepsi, Ibu juga menggunakan media untuk bahasa anak, memberikan stimulus kepada anak. Kemudian saya melihat juga keaktifan siswa pada saat diskusi, mereka sangat aktif sekali untuk adanya diskusi interaktif terhadap siswa dan saya melihat sudah lebih banyak ke student center ya. Namun di sini saya melihat sedikit yang mungkin ada perbaikan ke depannya, yaitu ketika pemberian pertanyaan kepada siswa gitu ya, mungkin ditambahkan beberapa
Bagaimana menurut Ibu tentang hal tersebut? Baik Bu, kalau untuk itu mungkin kedepannya saya akan lebih memperhatikan lagi tentang asesmen saya terhadap siswa-siswa saya ya Bu ya. Iya betul sekali. Jadi kemarin pada saat praobservasi saya bersama dengan Ibu sudah sepakat bahwa yang Ibu meminta saya untuk lebih spesifik untuk mengobservasi di bagian asesmen ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih bagaimana penerapannya pada saat itu di kelas? Menurut saya kalau yang telah saya lakukan kemarin asesmennya karena masih menggunakan buku tulis saja Bu ya, masih menggunakan kertas, kemudian buku tugas mereka saja Bu. Oke, jadi kalau misalkan menurut Ibu demikian berarti berarti adakah yang perlu diperbaiki Bu? Ya Bu, baik Bu. Saya rasa yang harus diperbaiki mungkin saya harus lebih bervariatif lagi dan inovatif lagi dalam memberikan asesmen. Tidak hanya memberikan asesmen yang hanya menggunakan kertas, menggunakan buku itu kan model lama ya Bu ya. Mungkin saya bisa menyuruh mereka untuk membuat poster, tugas dalam bentuk poster atau tugas dalam bentuk video seperti itu. Ya, sangat baik sekali ya Bu ya. Berarti lebih variatif untuk lebih inovatif dalam memberikan asesmen kepada siswa ya. Nah, berarti mulai sekarang apakah di bayangan Ibu sekarang adakah rencana-rencana Ibu untuk melakukan perbaikan tersebut? Dalam bayangan saya memang akan melakukan asesmen dalam bentuk yang seperti tadi yang sudah saya sebutkan Bu, tidak monoton, hanya menggunakan misalkan seperti kemarin buka halaman sekian kemudian kerjakan di buku tugas, tidak seperti itu lagi Bu. Mungkin ke depan saya bisa menyuruh siswa saya untuk mengerjakan tugas, mungkin mereka akan membuat dalam bentuk video, infografis mungkin atau poster sesuai dengan minat mereka. Wah, cukup menarik ya bagi siswa ya Bu ya. Ya, saya harap dengan demikian semoga rencana-rencana itu terrealisasi dengan baik dan tentunya untuk kebaikan pembelajaran kita di kelas. Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana perasaan Ibu ketika kita dalam rangkaian kegiatan supervisi ini? Ibu, yang saya rasakan mulai dari kegiatan observasi, kemudian setelah waktu di supervisi, kemudian sampai di fase observasi ini Bu, saya rasa saya sangat senang sekali Bu, banyak sekali masukan yang Ibu berikan ya, sehingga saya dapat memperbaiki performa saya ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Saya harap demikian Bu, semoga rencana-rencana Ibu terrealisasi dengan baik dan pembelajaran kita di kelas meningkat. Itu saja demikian untuk pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Ria sudah membersamai dengan saya Sama-sama Bu. supervisi akademik, begitu juga dengan Ibu Pengajar Praktik Ibu Joyce. Terima kasih untuk membersamai kami untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.